Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Luli Zahrotul Lutfia, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan kepada semua kawan-kawan yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Safinatul Qadsi Aulia dengan nomor NPM 056 dari Pendidikan Ekonomi tahun 2021B yang akan mempresentasikan materi yang berjudul memperhatikan penulisan unsur serapan dan penulisan tanda baca. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu penulisan unsur serapan. Dilihat dari taraf penyerapannya, ada 3 poin macam kata serapan, yaitu poin pertama, kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya kabupaten, sirsak, iklan, perlu, hadir, badan, waktu, kamar, botol, sekolah, dan ember. Kemudian poin yang kedua yaitu kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya. Penulisan dan pengucapan masih mengikuti cara asing. Misalnya shuttlecock, knockout, time out, check in, boot up, complete knockdown, fitness, chip, server, web, Linux, Microsoft Word, gigabyte, dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga yaitu kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan. Ditulis sesuai dengan EYD. Misalnya komputer bisa ditulis dengan computer, kalkulasi, calculation, matematika, matematik, infiltrasi, infiltratio, influenza, influenza, bisnis, business, dan karakter. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pemakaian tanda baca. Di sini tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi, titik. Apabila dilakukan dengan kalimat baru, harus diberi jarak 1 ketukan. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irawan S, titik. Gatot Gegers W, titik, Bus. Apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Contohnya, Antoni Tumiwa. Kemudian, tanda titik dipakai pada akhir singkatan, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, doktor, SE atau sarjana ekonomi, kol, titik atau kolonel, BPK atau bapak. Kemudian, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan terdiri atas 3 huruf atau lebih, hanya dipakai 1 tanda titik. Contohnya DLL atau bisa dibaca dengan dan lain-lain, DSB dan sebagainya, TGL titik atau tanggal. Kemudian, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 7.10.12, artinya pukul 7 lewat 10 menit lewat 12 detik. Kemudian tanda baca yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi. Penggunaan yang salah, saya membeli udang, kepiting, dan ikan. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contohnya, saya bergabung dengan Wikipedia tetapi tidak aktif. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari hujan saya tidak akan datang. Dan tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Contohnya, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Kemudian tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, kami belum selesai juga. Dan tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun. Ibu sibuk bekerja di dapur, adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional, dan saya sendiri sedang asyik menulis laporan makalah bahasa Indonesia. Kemudian tanda baca selanjutnya yaitu tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari.
Fakultas itu mempunyai 2 jurusan, titik 2, ekonomi umum dan ekonomi perusahaan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, Ketua titik 2 Supriyan Sauri, Wakil Ketua titik 2 Septian, Sekretaris titik 2 Kurniasari, Bendahara titik 2 Maharani. Kemudian, tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapannya. Contohnya, box. Jangan lupa memperbaiki halaman bantuan Wikipedia. Kemudian Rex titik 2 siap bos. Kemudian tanda bacaan selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya anak seret anak, berulang seret ulang, kemerah seret kemerahan. Tanda ulang singkatan atau seperti pangkat 2 hanya digunakan pada tulisan cepat dan notula dan tidak dipakai pada teks karangan. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Contohnya P, seret E, seret N, seret G, seret U, seret R, seret U, seret S, atau 8, seret 4, seret 1973. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Bandingkan berseret evolusi dengan berseret revolusi. Istri set perwira yang ramah dengan istri perwira yang ramah. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah atau seret membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya, Wikipedia Indonesia seret saya harapkan seret akan menjadi Wikipedia terbesar. Kemudian tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Contohnya, rangkaian pertemuan ini seret evolusi, teori kenisbian, dan kini juga mempelahan atom seret telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Kemudian, tanda pisah N dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Contohnya, tahun 1919 sampai 1921 Medan sampai Jakarta, kemudian 10 sampai 13 Desember 1999. Kemudian tanda pisah N tidak dipakai bersama perkataan dari dan antara atau bersama tanda kurang. Contohnya, dari halaman 45 sampai 65 bukan dari halaman 45 sampai 65. Antara tahun 1492 dan 1499 bukan antara tahun 1992 sampai 1499. Kemudian contoh lagi dari suhu -4 sampai -6 derajat Celcius. Kemudian tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda elipsis atau titik-titik. Tanda elipsis dipakai pada kalimat yang terputus-putus, misalnya untuk menuliskan naskah drama. Contohnya, kalau begitu titik-titik ya, marilah kita bergerak. Kemudian, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, dalam kutipan langsung, contoh sebab-sebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Jika bagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat, perlu dipakai 4 buah titik, 3 buah untuk menandai penghilangan teks dan 1 untuk menandai akhir kalimat. Contohnya, dalam tulisan, tanda baca harus digunakan dengan hati-hati, titik. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? Penggunaan kalimat tanda tanya tidak lazim dalam tulisan ilmiah. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1683, tanda tanya, uang sebanyak 10 juta rupiah, tanda tanya, hilang. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda seru. Dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, alangkah mengerikannya peristiwa itu, bersihkan meja itu sekarang juga, sampai hati ia membuang anaknya, kemudian merdeka. Oleh karena itu, penggunaan tanda seru umumnya tidak digunakan di dalam tulisan ilmiah atau ensiklopedia. Hindari penggunaannya kecuali dalam kutipan atau transkripsi drama. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda kurung.
tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang kemudian dibahas dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham secara berkala. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, satelit Palapa atau penyataan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada. Membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Kemudian, tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contohnya, kata cocaine diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain, buka kurung A, pembalap itu berasal dari kota Medan. Tanda bacaan selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contohnya, Sang Sapurba mendengarkan bunyi gemerisik. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses ini, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38 perlu dibentangkan di sini. Kemudian, tanda baca petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya, petik 2, saya belum siap. Petik, kata Mira, tunggu sebentar. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, bacalah bola lampu. Dalam buku dari suatu masa dari suatu tempat, karangan Andi Hakim Nasution yang berjudul Rapor dan Nilai Prestasi di SMA, diterbitkan dalam Tempo sejak berdiri aku, terdapat pada halaman 5 buku itu. Kemudian, tanda baca tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Tanda petik tunggal mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, feedback atau balikan. Kemudian, tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda garis miring atau garing. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973, Jalan Keramat nomor 3 garis miring 10, tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap, per, atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dan rumus matematika. Contohnya, harganya 125 per lembar atau harganya 125 tiap lembar. Kecepatannya 20 meter per second, artinya kecepatannya 20 meter per detik. Dan tanda baca yang terakhir yaitu tanda penyingkat apostrof atau petik 1 di atas. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, Ali kan kusurati. Kan sama dengan akan, malam telah tiba. Lah sama dengan telah, 1 Januari 88 sama dengan 1988. Sebaiknya bentuk ini tidak dipakai dalam teks prosa biasa. Jadi, untuk kesimpulannya, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Dilihat dari taraf penyerapannya, penulisan unsur serapan ada 3, yaitu kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalnya, dan kata asing yang berfungsi untuk memperkaya. Kemudian, penggunaan tanda baca sangat berarti dalam bahasa tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah sangat penting untuk diperhatikan. Banyak pengguna bahasa yang kurang mengindahkan kaidah tanda baca, sehingga tulisannya disusunnya tidak mencapai sasaran. Adanya penggunaan tanda baca yang tepat dapat membantu pembaca memahami tulisan dengan tepat. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya. Dengan ini, presentasi hari ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.